Sertifikat yang dikeluarkan oleh Marcel itu tentang Reiki itu palsu. Masalahnya begini, Pak Dr. Richard Lee. Marcel ini siapa? Legalitasnya nggak ada. Kang Udin masuk nggak? Nggak ada. Justru kita mau laporin dia. Kenapa laporin Udin? Karena Udin itu dianggap melakukan malpraktek perdunkunan. Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners berawal dari sebuah konten yang berisikan pembongkaran trik para dukun yang dilakukan oleh Marcel Radival atau yang akrab disapa pesulap merah. Hingga saat ini hal tersebut masih ramai menjadi berita hangat bagi warga 62. Karena selain para perkumpulan dukun yang serentak melaporkan pesulap merah ke pihak kepolisian, baru-baru ini muncul seorang yang disebut sebagai Cicit Mbah Priuk dengan tegas menantang kesaktian dari pesulap merah. Seperti apa tantangannya? Semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut! Tantang pesulap merah. Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi yang disebut-sebut sebagai Cicit Mbah Priuk baru-baru ini menjadi perbincangan para netizen karena menantang pesulap merah untuk adu ilmu kebal. Bukan dengan senjata api, melainkan dengan senapan angin. Jindan kemudian memberikan pilihan kepada pesulap merah jika pistol yang dipilih adalah senjata api, maka ia juga tidak keberatan asalkan ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau mau pakai senjata api, taruh duit 5 miliar, jarak 5 meter sama saya di kaki, ujarnya. Dan dia juga mengatakan jangan banyak alasan kalau begini di atas sering Deddy Corbuzier sama saya. Nama saya Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi, umur saya 22 tahun. Cucu Mbak Priuk, cucunya Mbak Priuk. Cicit Mbak Priuk. Mungkin kalau menurut anti tembak pembuktian langsung aja dengan Marcel ya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring Deddy Corbuzier sama saya. Kalau dia nggak mau, banyak alasan begini di atas ring Deddy Corbuzier sama saya. Kalau mau pakai senjata api yang asli, taruh duit 5 miliar, jarak 5 meter mas ya, kiri kanan. Taruh duit 5 miliar, jarak 5 meter mas ya, kiri kanan. Kalau nggak pakai duit, langsung aja sekali sewa mas ya. Namun setelah banyak yang mention ke Mas Deddy Corbuzier, ini tanggapan beliau. Kemarin ada yang gara-gara pesulap merah itu, terus tiba-tiba saya juga nggak tahu ini siapa gitu ya, tiba-tiba diundang di mana-mana, Cicit Mbah Priuk. Katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbuzier. Cit. Bener kan? Ya, karena Cicit. Anda ribut-ribut aja. Ngapain nama saya dibawa-bawa? Udah gitu Anda bilang adu tembak. Kalau tidak pakai peluru gotri, kita pakai senjata betulan. 5 meter. Dengan jarak 5 meter. Pertanyaan saya sederhana. Cicit. Anda dapat senjata dari mana? Sementara itu, Firdaus Owiwobo sebagai pengacara Persatuan Dukun Indonesia menimpali bahwa tantangan dari Jindan kepada pesulap merah tidak main-main. Jika tantangan itu benar terwujud, terungkap siapa di antara mereka yang punya kesaktian. Dan dari viralnya video tersebut, tak sedikit yang mencibir Jindan, seperti banyak komentar dari netizen yang mengatakan, ngaji woi, kalau punya ilmu kebal nggak bisa sombong, kalau sombong malah nggak bisa kebal lagi. Dan masih banyak komentar nyinyiran dari netizen. Kalau mau pakai senjata api yang asli, taruh duit 5 miliar, jarak 5 meter mas ya, kiri kanan. Kalau nggak pakai duit, langsung aja sekali sewa mas ya. Gitu. Diundang podcast Denis. Denis Cariesta, seorang konten kreator mengundang podcast Asosiasi Persatuan Dukun Indonesia. Ada 4 orang yang berada di podcast tersebut, mereka semua mengemukakan kritikannya untuk pesulap merah. Penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Kemarin laporin siapa? Kami mewakili Anda untuk melaporkan adik kita yang manis pesulap merah Bang Marcel, adik Marcel. Nah, selanjutnya ini yang katanya kebal peluru, namanya siapa? Ini Jindan Al-Habsyi. Jindan, Ini namanya Cicit Jindan. dari Mbah Priuk. Oke, nah ini ada masalah yang sama pesulap merah ya? Ada. Apa masalahnya? Masalah pesulap merah itu beliau tidak ada attitude, tidak ada adab sopan santun. Lebih baik orang yang tidak memiliki ilmu daripada orang tidak memiliki adab sopan santun. Duh, gimana nih menurut kalian Penners?
Nanti kalau nanti saya kirim video saya waktu saya rebus ya, nanti saya kirim yang jarum ini tembus ini. Sekarang aja depan kamera. Videonya nggak ada, saya ini kayak Enggak, maksud sekarang aja praktekin depan kamera biar percaya. Maka saya bilang nanti jarum ya. Jarum. Sama. Oke. Yakin ya? Dia baca dikasih yakin. Yakin. Baca. Ah, itu dibegokinnya ke atas tuh. Lihat Tuh, dong ini. dibegokinnya ke atas. Dibegokinnya ke atas. Dokter versus dukun. Asosiasi Dukun Indonesia yang tergabung dalam LSM, Persatuan Hipnoterapi, Tabib, Paranormal, dan Dukun Indonesia, kini kembali membuat kontroversi. Belum berakhir dengan Marcel si pesulap merah, kini ia kembali membuat perseteruan baru dengan Dr. Richard Lee. Perseteruan ini dimulai ketika Jindan dan pengacaranya Firdaus diundang ke podcast Dr. Richard Lee. Dalam podcast tersebut, Jindan ditantang membuktikan kesaktian ilmu kebal yang ia gembor-gemborkan. Dengan diiming-imingnya iPhone 13, awalnya ia mengiyakan tantangan tersebut. Namun tak sempat dicoba menggunakan jarum suntik milik Dr. Richard, nyalinya malah ciut dan berdalih bahwa ilmu kebalnya hanya untuk tembakan. Oke, selain itu kemampuan meramal ada kemampuan yang lain lagi? Anti tembak. Anti tembak. Apa anti tembak itu? Ya, Kalau ditembak nggak bisa kena? bukan nggak bisa kena, mungkin Spiderman bisa nginder. Bukan, jadi ketika ditembak tuh insya Allah nggak tembus. Nggak tembus. Nggak tembus tapi masuk. Jarum aja deh, kalau nggak. Oke. Kalau Jadi- pakai jarum boleh nggak? Jarum apaan? Jarum suntik. Beda lagi cerita, ntar di belakang maksudnya. Oke? Beda cerita, tapi bisa. Ntar di belakang maksudnya. Tapi bisa. Berdua aja maksudnya. Tapi bisa. Ntar berdua aja maksudnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi bisa. Berdua, insya Allah. Insya Allah. Oke. Aboket juga berarti bisa. Aboket apa sih? Aboket itu kayak jarum suntik di sini saya tusuk, nggak bisa masuk. Bisa saya diginiin. Kalau Pak. saya nusuk boleh nggak? Nah sekarang kali sawang maksudnya. Hah? Kalau satu kali Saya sawang. kan nggak maksudnya. kebel. Ya. Saya suntik pakai jarum aboket. Kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Saya masuk iPhone 1. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, ini beda nih. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Dalam podcast tersebut, awalnya Jindan tak keberatan jika diunggah di kanal YouTube milik Dr. Richard Lee, dan Dr. Richard sengaja tidak memotong sedikit pun video tersebut dengan tujuan agar tidak menggiring opini publik. Namun setelah video tersebut diunggah, Jindan malah ingin menuntut dan melaporkan Dr. Richard karena mengunggah video tersebut. Dr. Richard dianggap mempermalukan dirinya. Dan bukannya takut, Dr. Richard malah terlihat santai dalam menanggapi tuntutan yang diberikan oleh Jindan beserta pengacaranya. Duh deh, sabar-sabar, jangan emosi dulu. iPhone 1. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang ente. Berujung somasi. Firdaus Owiwobo yang menjadi pengacara Asosiasi Dukun Indonesia melayangkan somasi terhadap Dr. Richard Lee. Somasi terbuka dilayangkan atas viralnya sebagian video yang diunggah Dr. Richard di podcast pada tanggal 17 Agustus lalu. Dalam somasinya, Firdaus mengaku keberatan Dr. Richard menayangkan video saat kliennya Jindan yang mengaku cicit Mbah Priuk diminta untuk tes ilmu kebal dengan jarum suntik. Menurut Firdaus, Dr. Richard tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menayangkan video tersebut. Namun, beginilah jawaban Dr. Richard ketika menanggapi somasi dari Firdaus selaku kuasa hukum Asosiasi Dukun Indonesia. Somasi dari Asosiasi Dukun Indonesia. Aduh, tolong jawab 1 kali 24 jam. Sebelumnya saya minta maaf dulu, Bang. Dan yang kedua, masalah yang di Dr. Richard Lee. Masalah jawaban saya bilang Ustadz Heri, saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri itu. Dr. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman. Kita dengar videonya. Di sini tadi ada Ustadz Dery Sulaiman. Iya. Dan sudah di sini juga ada Ustadz Heri Abdul Rohim. Iya, karena Dr. Richard Lee pada saat itu Jelas, ya? bilang bahwa si Ustadz Dery Sulaiman, lengkap. katanya hal goib. Dua-duanya juga mengatakan bahwa ya, sebagai manusia kita nggak bisa melihat jin. Ustadz apa siapa? Ustadz Dery ya? Dery Sulaiman. Ustadz Dery bukan Ustadz Dery ya? Dery Sulaiman. Ustadz Dery ya? Dery Sulaiman. Makanya saya bilang kok aneh, kok seorang Ustadz nggak percaya dengan hal yang goib. Dalam keadaan tegang seperti sekarang, buat kalian
kalian yang selalu berpartisipasi untuk memberikan komentar, sebaiknya hati-hati ya Penners, jangan sampai suara kalian menjadi masalah yang tentu bisa merugikan diri sendiri. Dan video ini sekaligus menutup perjumpaan kita di konten kali ini ya Penners. Jadilah netizen yang mampu berkontribusi untuk menciptakan perdamaian agar bumi pertiwi semakin subur dan makmur kelak di kemudian hari. Sampai jumpa di video selanjutnya, terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan. Bye-bye!